Yo teman-teman, balik lagi sama gue Randy. Di video yang kali ini gue akan bahas tentang keadaan sekarang ya Australia. Jadi kemarin itu Prime Minister Australia Scott Morrison itu bilang, dia announce dengan clear bahwa kalau misalkan yang punya overseas visa, which is visitor atau student visa, dia itu nggak bisa bantuin sama sekali. Ya itu keputusan yang dia come up with. Ya jadi Scott Morrison bilang meskipun ada yang ambil nurse itu emang penting banget, soalnya kan lagi butuh nurse. Tapi Scott Morrison itu dia harus memprioritize yang citizen dan residents di sini dulu. Ya dia sih bilang kalau misalkan nggak bisa survive di sini ya it's time to go home, karena dia itu bener-bener nggak bisa bantu. Nah jadi gue mau kasih beberapa tips atau input buat teman-teman pemegang overseas visa. Yang pertama, buat teman-teman yang masih memiliki pekerjaan, ini ngomongnya untuk student visa ya atau overseas visa, bukan yang PR atau citizen ya. Bagi yang masih mempunyai pekerjaan, ya teman-teman pertama itu harus bersyukur banget karena banyak banget yang kehilangan pekerjaannya di situasi sekarang ini. Banyak banget yang kehilangannya. Nah, terus juga teman-teman sebisa mungkin saving sebanyak mungkin, hidup sehemat mungkin, karena kita nggak akan pernah tahu mungkin minggu depan kita kehilangan pekerjaan kita, karena di situasi sekarang banyak banget bisnis-bisnis itu yang suffering. Itu banyak banget. Jadi teman-teman yang masih kerja sebisa mungkin, kalau bisa overtime, ambil lembur segala, masuk terus, jangan sakit, hidup sehemat mungkin, jadi teman-teman punya saving yang cukup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kehilangan pekerjaannya karena situasi sekarang ini, ya sad but true, tapi pada saat teman-teman apply student visa, salah satu requirement-nya itu kan teman-teman harus nunjukin deposit sekitar 30 ribuan ya. Itu ya tergantung sekolahnya juga benernya. Nah, itu sebenarnya untuk nunjukin bahwa teman-teman itu sanggup bersekolah di sini tanpa harus bekerja sampai sekolah selesai. Nah, jadi kita nggak bisa nyalain pemerintah dalam hal ini. Kenapa pemerintah nggak mau bantuin? Karena ya kita emang udah harus ready dengan itu. Ya ini emang sulit banget sih ya, karena gue pun dulu juga kasarnya gue itu uang deposit itu gue nunjukin, padahal itu tuh uangnya nggak ada. Mungkin gue pinjem dari sana sini ya, gue nggak tahu bapak emak gue gimana. Tapi ya karena gue itu harus bekerja, tapi kan situasi sekarang emang beda banget. Jadi ya kita nggak bisa salahin lah pemerintah, daripada komplain-komplain terus tetap cari kerja. Ya itu emang menyedihkan sih di situ sih. Untuk yang ketiga, kalau misalkan teman-teman tabungannya itu sedikit atau nggak banyak, ya teman-teman di sini harus benar-benar hitung-hitungan secara detail. Apakah teman-teman bisa bertahan di sini atau enggak? Tapi menurut gue kalau misalkan tabungannya teman-teman itu mepet banget, nggak punya banyak savings, teman-teman itu lebih baik coba hitung-hitungan. Kalau misalkan teman-teman for good untuk sementara, terus ntar balik lagi ke sini kalau misalkan keadaan sudah stabil atau membaik. Karena yang gue hitung-hitung, living expense di sini tuh mahal banget. Anggap kita rental $150 ya. Gue udah hitung-hitung sebulan itu kira-kira kita $1.000 sampai $1.500. Itu mahal banget. Kalau misalkan kita tinggal di Indo, expense ya kan, kalau misalkan papa mama kita udah ada rumah, kita tuh bisa save lumayan banyak. Kalau misalkan emang teman-teman nggak bisa tinggal di sini, udah nggak ada kerjaan gimana, dan tabungan teman-teman udah tinggal dikit, menurut gue teman-teman nggak ada salahnya untuk for good sementara waktu. Ya ntar tahun depan mungkin keadaan membaik, teman-teman bisa balik sini lagi, lanjutin sekolah. Nah teman-teman juga harus diskusi sama keluarga teman-teman, baiknya itu seperti apa. Soalnya kalau misalnya di sini bener-bener nggak ada duit, ya siapa yang bisa bantuin gitu. Kan kita juga harus bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Yang terakhir, yang keempat, untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu kos yang menjadi landlord ya, yang menyewakan kamar ke orang-orang, di sini harus play smart banget. Advice gue adalah para teman-teman itu harus diskusi sama orang-orang rumah, apakah ada yang kehilangan pekerjaan atau apakah yang ada rencana for good. Jadi teman-teman udah harus siap-siap apakah teman-teman itu harus melanjutkan unit tersebut atau teman-teman harus tutup semuanya. Karena at the end kalau misalkan tenannya semua pada for good, ya kita harus yang tanggung jawab bayar itu semua sendiri. Bond money juga kita harus siap hilang. Kalau misalkan mau tutup unit seperti itu, apakah bond money kita balik atau enggak, itu tergantung agreement teman-teman dengan agent atau dengan ownernya atau bagaimana, itu tergantung agreement, karena setiap agreement itu beda-beda. Tapi kalau yang gua tahu, kalau misalkan kita udah kasih 4 weeks notice, bond money itu akan balik. Ya tapi sekali lagi itu tergantung sama agreement teman-teman ya. Jadi diskusi bener-bener apakah harus tutup atau lanjutin unit tersebut. Nah, jadi itu saran-saran yang bisa gue kasih ke teman-teman, terutama untuk para pemegang visitor visa atau student visa yang berada di Australia, Sydney terutama ya. Menurut gue, untuk dalam kondisi sekarang ini, kita ini harus benar-benar pasang alert di dalam pikiran kita, bahwa kita tuh nggak safe 100% di Australia ini. Gue pun bisa kehilangan job sekali waktu. Walaupun Scott Morrison itu bilang,
pekerjaan gue ini esensial banget. Kan gue ini kan kurir kan, itu termasuk freight and logistik dan itu tuh essential job. Ya tapi gue pun juga saving sebaik mungkin karena gue nggak tahu, mungkin aja besok gue kehilangan pekerjaan gue di redundant karena kerjaan udah makin sepi, itu bisa aja terjadi. Jadi kita harus bener-bener be ready buat semuanya itu. Teman-teman harus pikirin matang-matang apakah teman-teman harus lanjut di sini atau for good, karena di Indonesia tuh nggak sebet yang kalian kira juga. Dan di sini pun kalau bisa di sini ya bagus, tapi kalau misalnya emang harus pulang Indo untuk sementara waktu ya lakukan aja. Jadi diskusi juga sama keluarga, sama teman-teman apakah mungkin bisa bikin bisnis bareng di Indo, kan bisa juga kan. Nah terus untuk para student, teman-teman itu bisa akses superannuation kalian. Jadi teman-teman bisa ambil, kayaknya setahun itu bisa 10.000 deh. Tapi teman-teman cek lagi sekali lagi atau nggak langsung telepon ATO, itu teman-teman bisa ambil. Jadi lumayan banget kan buat mungkin coba bisnis di Indo atau mungkin buat lebih bertahan lebih lama di sini. Nah itu makanya teman-teman harus pikirin matang-matang. Jangan menggampangkan ini. Komunitas Indonesia yang ada di Sydney ini ya, yang gue lihat itu saling membantu lah. Ada yang punya sayur gratis dia kasih kepada teman-teman yang membutuhkan. Ada yang bisa masak, ya dia tuh cuma charge-nya tuh murah banget lah. Adapun yang kasih makanan gratis. Tapi at the end ingat, kita ini yang harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jangan terus mengharapkan pertolongan dari orang-orang sekitar. Kita yang harus benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya udah sampai di sini dulu aja videonya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Teruslah bijaksana dalam mengelola uang, dalam memanage uang, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, terutama untuk dalam kondisi seperti ini. Oke, teman-teman jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Mantap.